Halo. Mulai ya. Halo. Mulai Pak. Ya mulai Pak. Ya Pak, mulai Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebarannya udah selesai? Selesai Pak, nggak kemana-mana Pak. Nggak mudik. Ya, bagi yang lebaran selamat lebaran. Ngomong momennya lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Ya Pak. Sama Pak. Ini untuk menyingkat waktu, kita nggak usah lama-lama. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regresi linear ganda. Teorinya sudah ada di situ, di materi, apa langkah-langkahnya dan sebagainya. Jadi nanti untuk regresi ganda ini kita bahas di dua pertemuan 11 sama pertemuan 12. Karena apa? Regresi ganda ini banyak dipakai ketika nanti kita nyusun skripsi. Biasanya kebanyakan dari mahasiswa itu pakainya regresi ganda. Ya, regresi ganda kita bahas di dua sesi, dua pertemuan depan. Pertemuan sekarang dengan pertemuan ke depan. Untuk pertemuan saat ini, kita hanya membahas tentang secara teoritis, secara prinsipnya itu seperti apa sih. Itu aja. Nanti kalau ini sudah prinsip-prinsipnya udah, kalau mau latihan sebenarnya bisa juga dengan data yang kemarin, data yang sudah ada, pakai buat latihan bisa. Atau kalau enggak, nanti saya kirim datanya yang bisa untuk latihan gitu bisa juga. Tinggal pilihan mau yang mana. Terus Kirim aja data baru Pak. Data yang baru aja ya. Yaudah, nanti tak kirim data yang baru yang buat latihan. Terus panduannya nanti saya upload di YouTube. Di sana nanti bisa juga kalau nggak mau baca di tulisnya, nanti di YouTube akan saya kasih seperti sebelumnya. Saya kasih panduan yang harus diklik apa aja, praktek pakai aplikasi. Nanti di sana. Yang penting sekarang adalah ngolahnya. Kalau untuk pertemuan berikutnya, kita membacanya bagaimana? Secara simpelnya itu bagaimana? Untuk pertemuan berikutnya. Jadi prinsipnya sebenarnya gini. Pertanyaannya, untuk materi yang sebelumnya, yang TM 910. Ingat nggak TM 910? Tidak. Sudah dibuka apa belum? Buka Pak. Pertanyaannya sudah dibuka apa belum? Kan di situ ada normalitas, di TM 9 itu ada normalitas, TM 10 itu korelasi regresi sederhana. Kenapa kemarin tidak terlalu intensif? Kenapa kemarin nggak ada tugas? Nggak ada tugas kan? Cuma pokoknya latihan sendiri silahkan gitu kan? Karena dua hal itu bisa di-cover dengan pertemuan ini. Di pertemuan ini regresi ganda itu juga ada tentang normalitas, juga ada tentang regresi. Apalagi kemarin regresinya regresi sederhana, jadi untuk yang saat ini regresi ganda jadi lebih apa? Istilahnya cuma kelanjutan yang di dalamnya cara membacanya juga sebenarnya melanjutkan dari yang kemarin. Jadi pertemuan ke-9, 10 itu bisa tercover dengan pertemuan kita saat ini dengan pertemuan minggu depan. Ya. Jadi gini prinsipnya, saya share aja ininya. Siapa tahu belum.
Nih prinsipnya. Prinsipnya yang namanya regresi ganda itu merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi ada X1, X2 terhadap Y, atau X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya terhadap Y, dan seterusnya. Prinsipnya itu. Nah, nanti outputnya pun mau X1, X-nya itu 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5, dan seterusnya. Outputnya juga sama, tabel yang keluar ya itu aja. Cuma ada tambahan baris, ada X3, X4, dan seterusnya. Nah, itu. Sekarang prinsipnya aja, pokoknya dipegang ini aja. Bahwa untuk analisis regresi ganda, itu melalui 3 tahapan. Itu prinsipnya ya. Pertama, persyaratan analisis. Nanti dibaca persyaratan analisis itu caranya gimana, itu dibaca aja. Jadi kalau kita melakukan analisis regresi ganda, X1, X2 terhadap Y itu, kita melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis. Kalau regresi ganda sederhana, syaratnya itu cuma normalitas. Syaratnya cuma normalitas. Kalau normalitas tidak terpenuhi, berarti jangan pakai regresi sederhana, tapi pakai non-parametrik. Sama juga dengan sederhana, regresi ganda ada persyaratan analisis. Persyaratan analisis ini persyaratan dasar yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Misalnya contoh gampangnya, waktu daftar di UPB dulu untuk kuliah S1, syarat dasarnya itu kan harus punya ijazah SLTA. Ya kan? Jadi meskipun sepinter apapun orangnya, ketika tidak punya syarat SLTA, berarti secara administrasi dia akan terlempar, tidak bisa lanjut. Ini ibaratnya itu. Jadi persyaratan analisis nanti ada normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Tuh. Terus kalau ini sudah terpenuhi, ada level berikutnya yaitu uji model. Uji model yang dipakai adalah koefisien determinasi dan uji F. Nanti ada outputnya sudah ada nanti. Jadi ketika di tahap kedua, carilah nilai koefisien determinasi. Di sana mana, Bu? Carilah nilai F-nya, cara ngujinya nanti ketika praktek. Yang ketiga, baru uji hipotesis. Hipotesis itu untuk menguji apakah benar X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Yang dipakai adalah persamaan regresi dan uji T. Nanti ada namanya SIG T. Itu prinsip dasarnya. Bahwa langkah untuk melakukan analisis regresi adalah ini. Tetapi ketika ngolah, nanti melakukan pengolahan data, ini penjelasan aja ya, ini nggak usah kita bahas kelamaan, kalau kita bahas bisa dibaca. Kalau untuk pengolahannya, praktek mengolah datanya, yang diperlukan adalah data variabel X1. Kalau 3 ya, X1, X2 terhadap Y, data X1, data X2, data Y, nanti saya kasih ini, ada tabelnya ke belakang. Sebenarnya bisa dilakukan dengan sekali ngolah, keluar semuanya bisa. Tapi agar nggak bingung, maka di sini saya buat 2 kali. Saya buat 2 kali, yaitu 1 yang diperlukan khusus untuk menguji persyaratan analisis. Contoh misalnya nanti ada analis, regresin, ini sampai semua nih menu-menu yang ada di apa namanya? Menu yang ada di SPSS. Ya. Terus pilih X1, kayak kemarin udah kan pernah, data X1 masukkan ke independen, X2 ke independen, terus masukkan Y di dependen dan seterusnya. Terus yang di sana nanti ada menu lagi, menu statistik dan seterusnya. Misalnya ada pilihan ini, klik collinearity statistik. Ini formulanya untuk apa sih? Untuk agar keluar nilai toleran dan VIF untuk uji multicollinearity. Durbin Watson diklik untuk uji apa sih? Untuk uji autokorelasi. Grafik misalnya plot ini. Plot diklik untuk biar keluar grafik untuk uji normalitas dan seterusnya.
Yang pertama ini outputnya itu aja. Terus yang kedua bisa juga langkah kedua langsung kepada untuk uji regresi gandanya itu sendiri. Kompornya. Prinsipnya sama, cuma yang diketik mungkin tidak sebanyak yang tadi. Model fit ini dibalikin lagi dan seterusnya. Nah itu nanti seperti pernah praktek sebelumnya, ketika kita habis melakukan analisis ini, ngolah data, itu kan keluarnya banyak sekali. Mungkin ada yang double, mungkin ada yang tabel-tabel yang nggak penting muncul juga. Nah, nanti untuk keperluan regresi, silahkan ambil aja yang diperlukan. Tidak harus semuanya dijelaskan. Jadi jangan setiap tabel, setiap grafik yang muncul lantas itu dijelaskan satu-satu, nggak usah. Yang penting-penting aja yang berkaitan dengan analisis itu aja. Contohnya misalnya nih, ketika kita mau melakukan menguji normalitas, yang diperlukan ini, ya udah ganti aja ini. Bahwa kita pakainya grafik. Kalau perlu lagi ada tabel tentang misalnya, nah ini nanti untuk uji normalitas itu di sini contohnya banyak, tetapi boleh hanya salah satu, nggak harus semuanya. Pilih aja salah satu yang menurut kita paling gampang, menurut kita itulah yang kita pakai. Nggak usah harus dijelaskan semuanya, nggak harus. Yang penting kita tahu bahwa salah satu untuk uji normalitas sudah pernah kita munculkan. Tuh. Sama juga tabel multikolonialitas yang dipakai ini, carilah yang tabelnya bentuknya sama dengan ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah inti dari analisis kita. Sama juga uji model, meskipun mungkin nanti kita menemukan bahwa tabelnya kayak uji apa kemarin, validitas. Masih ingat nggak validitas? Validitas. Ketika validitas, itu kan tabel reliability ada di atas, tabel untuk menguji validitas di bawah. Tapi urutan kita untuk menginterpretasikannya tetap validitasnya dulu, baru reliabilitas. Jadi tidak harus sesuai dengan output yang ada di SPSS, tetapi sesuaikan dengan prinsip ininya. Kenapa? Statistik itu apapun bisa diolah, tetapi yang tahu konsepnya, yang tahu batasannya adalah kita. Yang penting untuk analisis regresi. Yang penting sekarang ini adalah nanti ada prinsip dasar yang tadi harus berurutan. 1, uji persyaratan, pakainya asumsi. 2, uji model. Yang ketiga baru uji hipotesisnya untuk menentukan apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Tahapan itu harus dilalui. Jadi bahasan kita itu ya hanya sebatas itu. Mungkin penjelasan saya ringkas saja seperti itu. Nanti berikutnya silahkan kalau mau dicoba-coba atau kalau enggak nunggu data dari saya dicoba-coba. Nanti pertemuan berikutnya kita tinggal menginterpretasikan caranya gimana. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ayo pertanyaan atau keluhan atau saran. Apa yang dihadapi selama ini, apa kesulitannya, apa ininya. Ini sama untuk tugas ini, tugasnya cuma silahkan praktek sendiri, sama dengan TM 910. Silahkan praktek, nggak usah di-upload, nggak usah dijadikan tugas, yang penting coba kalau sempat dicoba. Tuh. Tapi kehadiran nama tugas itu menjadi hal yang penting. UTS itu kan cuma 15%. Jadi tidak terlalu banyak. Asalkan berupaya ketika ada tugas ya kerjakan, mau benar atau salah itu urusan nanti. Yang penting sudah ada upayanya, itu sudah sama juga udah mengerjakan tugas itu. Nah, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, saran, atau keluhan selama ini gimana sih?
Ayo. Kapan tatap mukanya, Pak? Nah, harapan saya sebenarnya kita harus ada tatap muka karena di pertemuan terakhir itu ada yang modelnya struktur. Struktur itu bentuknya prinsipnya sama tapi bentuknya agak berbeda. Softwarenya juga bukan menggunakan software SPSS, ada software tersendiri. Sehingga saya berharap sih ada tatap muka. Tapi kalau toh nggak ada tatap muka ya nanti untuk pertemuan 13-14 yang struktur itu kita pahami prinsip-prinsipnya dulu, nggak usah praktek. Yang penting cuma prinsip-prinsipnya. Yang jelas pertemuan 11-12 regresi. Pertemuan ke-13 nanti jalur. Jalur itu analisisnya juga pakai regresi, tetapi regresinya tidak cuma sekali, bertingkat. Sehingga 3 pertemuan ini sebenarnya pertemuan yang pertemuan yang saling berhubungan, sama yang sebelumnya, pertemuan ke-10, 11, 12, 10, 11, 12, 13. 10. Ini pertemuan berapa? 11 ya? 11 ya? 11, Pak. Iya, 11, 12, 13 jalur. Berarti struktur cuma 11 sama UTS, berarti 14, 15 itu nanti ada struktur. Jadi pertemuan 10, 11, 12, 13 itu saling berkaitan. Sehingga nanti pertemuan 13 sudah nggak bahas lagi tentang seperti ini, tapi dengan hasil yang ada, masukkan ke gambar, kita menginterpretasikannya bagaimana. Cuma itu aja. Nah, ada masukan nggak? Ayo, siapa? Atau masih bingung? Bingung semuanya, Pak. Bingung semuanya yang mana? Tapi kan kemarin kan kayaknya lancar-lancar saja. Ya kan? Nyari di YouTube kan, Pak. Nanti, jadi setelah ini panduannya itu selain di materi, nanti saya buatkan YouTube karena ini juga untuk yang sekarang lagi nyusun skripsi juga ternyata pada minta untuk analisis regresi ini untuk dibuat panduannya agar bisa diakses. Mereka yang sedang nyusun skripsi juga ternyata berkepentingan. Karena itu maka nanti saya buat sekalian langkah-langkahnya apa. Nanti saya contohkan seperti kemarin pakai softwarenya langsung, direkam softwarenya, screen-nya, sehingga mudah-mudahan lebih gampang, lebih bisa dipahami. Atau mungkin gini, sebenarnya kita udah pertemuan berapa? 10, 11, 9, 10, 11. 9, 10 relatif nggak belum in. Atau sekarang juga rasanya belum ini juga, masih dalam momen lebaran kan? Masih dalam momen lebaran, masih harus di rumah, masih harus dan berbagai macam hal. Tapi santai sebentar lagi kan bisa piknik situ. Walaupun untuk piknik masuknya harus pakai surat sehat segala. Dan ternyata biayanya nggak sedikit untuk nyari surat sehat. Kalau biayanya kerja aja, Pak. Tapi setidaknya itu. Udah sampai sini. Nanti dibaca ya. Dibaca itu panduannya. Pak. Atau kalau enggak panduannya aja deh. Nanti itu. Ya, yang prinsip dasarnya sebenarnya gini. Jangan lupakan 3 tahapan itu. Ketika menganalisis ini, 3 tahapan itu harus dipenuhi. Jangan sampai misalnya tahap 1 nggak lolos, terus tahap 2 kita hajar terus pokoknya masuk ke step berikutnya. Sama juga ketika kita main game level 1 harus clear dulu, harus terpenuhi dulu baru bisa ke level 2 gitu kan.
Sama ini prinsipnya dengan itu. Ya, apa lagi? Pertemuan berikutnya pinginnya seperti apa? Pinginnya langsung, Pak. Ya, kalau untuk Zoom nggak usah lama-lama ya. Kalau untuk Zoom nggak usah lama-lama. Nanti kalau ada pertanyaan, Tanya Pak. kalau ada pertanyaan, ada dan sebagainya, bisa via WA juga boleh, via apapun, video call juga boleh, terserah mau lewat mana aja. Mulai sekarang kita mulai aktif lagi dah. Mulai aktif lagi. Kalau kemarin-kemarin kan pada tiarap semua. Karena setelah tiarap kita mulai bangkit lah ini, mulai jongkok untuk berdiri dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Jangan lupa di diskusi. Jangan lupa di diskusi diisi ya, karena nanti kehadiran salah satunya diambil dari sana. Kalau nggak ada sama sekali ngetik sesuatu di diskusi, nanti nggak dianggap hadir. Ngetik di diskusi di sana. Ya, Pak. Ngetik hadir doang boleh, Pak? Apa? Boleh. Yang penting pernah ada tulisan. Karena kan gini, kalau saya harus ngecek satu-satu kan repot. Kalau di sana ada tulisan, langsung yang komen dianggap hadir itu langsung masuk. Terus yang di Zoom ini saya anggap untuk nambah tugas juga. Ngerjain atau nggak ngerjain, udah masuk ke sini, ada tambahan untuk tugas. Gampang kan? Enak kan? Enggak, Pak. Berarti kalau ngerjain tugas, kalau udah masuk di Zoom, berarti nggak usah ngerjain tugas, Pak. Nggak gitu juga. Ini siapa sih? Masa yang ngono to yo. Poinnya nambah lagi. Kan sekali datang itu ada beberapa poin. Dan ikut di sini berarti nambah Zoom, nambah poin, ikut di sini nambah poin. Maksud saya biar adil, masa sih itu yang ikut hadir di Zoom terus di kehadiran ikut ngisi di tugas juga menyampaikan tugas, kok disamain dengan yang nggak pernah ikut atau yang ikutnya cuma ngisi kehadiran doang kan gitu kan? Ntar situ protes Oh lah. iya, Bapak. Ya. Udah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? THR, Pak. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sekian dulu aja. Biar pada santai, habis ini santai. Ya? Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. Oke, kalau udah, ini siapa ini? Dinda Ayu, mana wajahnya mana? Reni mana? Siti Anissa. Ada Pak Reni, Pak. Ani Wijayanti, Haris, mana ini wajahnya? Biar kelihatan semua di sini nanti. Nah, coba, ayo. Reni mana Reni? Ani Wijayanti Ya, Pak. mana? Saya belum mandi. Belum mandi. Kamu Ketahuan. Haris mana Haris? Mana nih Haris? Ada. Nah, saya sampai di sini ya. Sekali lagi, mumpung momennya masih Lebaran, selamat Lebaran bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir batin. THR, Pak. Mudah-mudahan kita ke depannya semakin mendapatkan jalan yang lebih baik lagi sehingga kita akan lebih nyaman lagi ke depannya, bisa ketemu dan Amin. 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 Oke. Untuk pertemuan kali ini saya juga bilang terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ya, Pak. walaupun masih dalam kondisi yang seperti ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.